Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom dan salam kebajikan. Bagaimana kabarnya dari mahasiswa hari ini? Semoga semua ada dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan semoga kegiatan hari ini tetap lancar ke depannya. Baik, pada video sebelumnya kita membahas tentang jamur. Nah, pada video kali ini kita membahas salah satu mikroorganisme yang pada tahun 2019 ya sudah sering sekali disebut-sebut ya. Ya, kita akan belajar tentang virus. Nah, bagaimana sih virus itu sebenarnya ya? Saksikan video ini selengkapnya, jangan kemana-mana. Bagaimana sih bentuk-bentuk dari virus itu ya? Apakah bentuknya bulat kah atau basil ya, mirip-mirip dengan bakteri ya? Ternyata ada miripnya juga tapi ada tidak miripnya juga ya. Jadi virus itu terdiri dari 4 bentuk ya, bentuk tubuh. Yang pertama itu bentuknya seperti helical, yang kedua polyhedral, yang ketiga spherical, yang keempat itu bentuknya seperti satelit ya. Jadi kita bahas yang pertama helical. Oke, bentuk virus yang seperti helical ini mirip dengan bakteri yang berbentuk seperti basil ya. Kalau basil itu agak lebih gemuk ya, agak lebih gemuk, sedangkan pada virus itu bentuknya seperti basil gitu ya, tapi lebih tipis ya. Jadi itu bentuk spherical. Nah, jadi spherical ini salah satu contoh patogennya yaitu tobacco mosaic virus ya, yang seperti yang ditemukan oleh Martinus Beijeri. Nah, bentuk dari virusnya itu berbentuk seperti basil, bentuk batang yang tipis. Yang kedua itu bentuknya seperti polyhedral ya. Polyhedral ini diistilahkan seperti bentuknya seperti bangun ruang ya. Kalau kita lihat dari depan itu bentuknya pas sekali mirip dengan sarang pada lebah ya. Jadi ada seperti segi enam. Nah, jadi polyhedral itu karena dibentuknya seperti bangun ruang ya, seperti segi enam. Nah, beberapa contoh dari patogen yang memiliki bentuk seperti polyhedral ini yang umum kita temukan itu adalah penyebab patogen penyebab penyakit apa namanya diare pada bayi ya, biasanya rotavirus ya. Jadi rotavirus ini bentuknya seperti polyhedral, salah satu contoh bentuk patogennya. Nah, yang ketiga bentuknya itu seperti spherical ya. Spherical ini berarti bentuk virusnya berbentuk seperti bulat atau bola ya, lingkaran. Nah, contoh dari virus ya yang memiliki bentuk seperti bulat ataupun lingkaran ini, contohnya itu tomato spot white virus ya. Jadi virus yang menyebabkan penyakit layu ataupun bercak pada tanaman tomat. Kemudian penyakit HIV ya, HIV bentuknya seperti bulat juga. Kemudian yang paling familiar sekarang yaitu corona ya, corona. Jadi coronavirus ini bentuknya seperti bulat. Nah, itu salah satu contoh bentuk virus yang berbentuk bulat ya. Kemudian yang keempat bentuknya itu seperti satelit ataupun yang biasa kita sebut juga dengan kompleks, bentuk kompleks ya. Dan bentuk satelit ini mirip sekali dengan ketika pesawat Amerika Serikat mendarat di bulan. Ya, mirip banget dengan itu ya. Jadi bentuknya ada kepala, ada batang, ada dengan kaki. Nah, itu kita sebut dengan bentuknya kompleks atau satelit ya. Biasanya virus-virus yang masuk ke dalam kelompok ini ya, umumnya itu biasanya menginfeksi jenis-jenis bakteri, menginfeksi jenis-jenis jamur ya, dan juga ada menginfeksi pada manusia. Baik, kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana sih virus itu dalam menginfeksi sel ya. Nah, secara umum terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama itu penempelan, yang kedua penetrasi, yang ketiga pelepasan, yang keempat sintesis RNA ataupun DNA dari virus, kemudian kelima itu penyatuan, dan yang keenam itu virus keluar dari sel, artinya virus baru keluar dari sel. Oke, jadi kita bahas yang pertama yaitu penempelan ya. Nah, yang pertama itu penempelan. Nah, apa sih maksudnya dari penempelan ini? Ya, jadi ketika ada datang virus, anggaplah ini sel dan anggaplah ini virus ya. Nah, ketika mereka
nempel, virus ini nempel ke sel inang ya. Jadi kapsid ya yang sudah Bapak jelaskan di awal. Nah, kapsid ini harus cocok dengan reseptornya inang. Ya, jika reseptor inang itu sama baru masuk ke tahap selanjutnya, tahap kedua. Nah, ketika spike ini tidak sama dengan reseptornya, tidak matching dengan reseptornya dari sel inang, maka tidak akan terjadi infeksi ya. Walaupun sudah nempel, tapi tidak adanya kecocokan antara reseptor inang dengan kapsidnya dari virus ini, maka tidak terjadi infeksi sama sekali ya. Jadi konsepnya sama dengan konsep lock and key gitu ya, yang pada konsep enzim ya. Jadi ketika ini reseptor dari sel inang, sedangkan ini kapsid dari virus, harus cocok begini ya, harus cocok begini. Nah, baru kalau sudah begini berarti sudah mulai masuk ke tahap yang kedua ya, artinya dia sudah cocok, baru dia masuk ke dalam tahap kedua. Tapi kalau bentuknya seperti ini, tidak ada kecocokan sama sekali ya, tidak ada kecocokan sama sekali, maka tidak akan terjadi yang namanya infeksi ya, tidak akan masuk ke dalam tahap yang kedua ya. Jadi harus ada cocok antara sel dari reseptornya inang dengan kapsidnya dari virus ya, jadi harus cocok ya. Nah, konsep yang dipakai yaitu adalah konsep lock and key ya. Sekarang kita masuk ke tahap yang kedua ya. Apabila sudah cocok antara reseptor dari inang dengan kapsidnya dari virus, maka dia akan melakukan tahap selanjutnya, yaitu tahap yang kedua, tahap penetrasi. Jadi usaha untuk masuk ke dalam dari sel inang ya. Jadi penetrasi ini adalah usaha dari suatu virus untuk bisa masuk ke dalam sel. Nah, setelah masuk ke dalam sel ya, masuk ke dalam sel, nah dia akan langsung berpindah ke tahap selanjutnya, yaitu pelepasan. Apa sih yang dilepas? Nah, kita tahu, kita sudah bahas kan di awal-awal tentang salah satunya fungsi dari kapsid. Nah, ketika sudah masuk ke dalam sel inang, nah kapsidnya ini akan pecah dan akan mengeluarkan RNA atau DNA virus. Nah, setelah keluar dari DNA virus tadi ya, maka DNA virus sudah berada di dalam sel dari inang. Nah, dari sel inang ini ketika mengenali dari DNA atau RNA virus ini, maka seolah-olah ya sel yang diinfeksi ini akan nurut ya, dalam tanda kutip nurut terhadap DNA ataupun RNA virus tadi. Nah, jadi virus ini akan memaksa sel untuk membentuk 3 produk, yaitu kapsid ya, kapsid, kemudian dari RNA atau DNA virus ya, kemudian membentuk spike ya. Jadi ada 3 produk yang dihasilkan dari proses tahapan yang keempat, itu sintesis. Jadi setelah tahapan yang ketiga, kita masuk pada tahap yang keempat. Tahap 3 itu adalah pelepasan, sedangkan tahap yang keempat itu mensintesa. Apa yang disintesa? Untuk membentuk produk-produk dari virus-virus baru ini, yaitu salah satunya diantaranya membentuk kapsid baru, membentuk spike baru, membentuk RNA atau DNA baru ya. Itu yang pada nomor 4, itu sintesa untuk membentuk virus-virus baru. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya, tahap yang kelima, yaitu penyatuan dari virus-virus baru ya. Jadi dalam fase atau tahapan yang nomor 4, kapsidnya sudah terbentuk ya, spike-nya sudah terbentuk, RNA atau DNA virusnya sudah terbentuk, maka tahap yang kelima adalah penyatuan produk-produk tadi untuk membentuk virus-virus baru ya. Ketika sudah menyatu ya, setelah menyatu, dan baru kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu virusnya keluar dari sel yang diinfeksi tadi ya. Jadi itu ada 6 tahapan dari bagaimana virus-virus baru terbentuk. Baik, cukup sekian dulu video kali ini. Kita membicarakan tentang virus. Terima kasih banyak sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Mungkin bagi ada mahasiswa yang pengen lihat chapter per chapter dari diskusi yang kita bahas hari ini, silahkan dilihat pada kotak deskripsi di bawah. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.